Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Puasa hari pertama kayaknya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para tamu undangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita bisa hadir di tempat ini kembali setelah 1 tahun yang lalu. Kita melaksanakan buka puasa perdana Ramadan, 1 Ramadan 1444 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju puncak yang terang benderang. Baik, untuk acara kita pada hari ini, pada sore hari ini, yaitu buka puasa perdana 1 Ramadan 1444 Hijriah, dan sebelumnya nanti kita akan diberikan sedikit kultum oleh Ustadz Rahli Sadari SPDI sebelum kita buka puasa sekitar 20 menit lagi. Baik, kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqa dzakara wal untha. Alladzi khalaqal laili wan nahar. Walladzi khalaqas samawati wal ardh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jadi hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kata yang pantas untuk kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah ala kulli ni'mah. Karena pada sore ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita tingkatkan. Jadi saya sering menyampaikan begini, Bu, Pak, ajalala kasita lalu seso narik kode eva megeri calilata mak baca salawat. Jadi kita perbanyak, apalagi nama daripada persyarikatan kita adalah Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Jadi alangkah lucunya jika orang Muhammadiyah tetapi sangat sedikit mengetahui tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan ini, Bu, Pak, kita sharing lah istilahnya. Jadi saya tidak mengajarkan, Bu, Pak. Jadi hanya menyampaikan dan kita insyaallah bisa saling tukar pendapat. Pak Mako ya saya tahu, Ibu, Pak, ada yang mengetahui tentang hal ini, kemudian yang lain tidak mengetahui, atau sebaliknya, yang lain mengetahui sedangkan kita yang tidak mengetahui. Jadi biasa nariko yang kalinya maka dari gurita di atas langit masih ada langit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat, Bu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, meskipun hadisnya dhaif, agak lemah, maka dia Nabi lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andaikan orang beriman itu mengetahui kemuliaan bulan suci Ramadan, latamannat ummati an takuna sanata kulluha Ramadan.
maka mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun, Bu, Pak, itu bulan suci Ramadan. Kemudian di riwayat yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum 6 bulan sebelumnya, Bu, Pak, setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka bermohon kepada Allah agar diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan. Jadi cukup 2 riwayat ini, Bu, Pak, teman-teman sekalian, yang memberikan kita isyarat betapa mulia, betapa begitu indah, betapa begitu suci bulan Ramadan itu. Jadi harus sahabat milau masih jai fasirun tular ramalan. Kemudian kata Rasulullah, andaikan keberkahan, pahala, kemuliaannya ditampakkan oleh Allah, maka semua orang yang beriman akan minta 1 tahun itu bulan suci Ramadan. Begitu mulanya bulan Ramadan. Baik. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang pertama, Bu, Pak, tentang bulan Ramadan sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama. Syahrul Ramadan syahrun maghfirah. Jadi era ramalan, Bu, Pak, adalah bulan ampunan. Jadi saya mau bertanya sedikit, Bu, Pak, ada tidak yang merasa tidak memiliki dosa di sini? Jadi mustahil, Bu, Pak. Jadi semua kita punya salah, punya dosa. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, karena kita masih diberikan waktu, Bu, Pak, maka mari kita gunakan untuk menggugurkan kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Karena bulan Ramadan itu, Bu, setiap harinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat hadisnya, Bu. Jadi yang pertama, syahrul Ramadan syahrun maghfirah, adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat hadisnya, Bu, Pak. Di malam Rasulullah mengatakan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu untuk malamnya. Kemudian untuk siangnya kata Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian antara malam dan siang ini, Bu, ada waktu sahar. Ibadahnya disebut dengan sahur. Dijelaskan di surah Ad-Dariyat ayat 18, wa qala ta'ala wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi setiap, Bu, waktu di bulan suci Ramadan, apakah itu siang, apakah itu malam, atau pembatas antara malam dan siang, semua diberikan isyarat bahwa ada ampunan yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang suci hatinya, yang memiliki sifat yang baik untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mesti kita pahami. Nariko pada tak baru tahu deisang hargai, Ibu, Pak. Bagaimana Allah mau menghargai kita? Sedangkan kita ini mengaku talabul ilmi, penuntut ilmu. Jadi agak gunanya rupa disengangin nariko, dia nama kanja ampeke dota, dia nama kanja pakitata, dia nama kanja lepak lilata, dan tidak bagus penjamuan kita kepada orang. Apa gunanya? Jadi apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri hadirin? Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Jadi itulah banyak kerusakan yang didatangkan orang berilmu jika dia tidak memiliki adab untuk mengetahui dirinya dan apa yang mesti dia lakukan kepada sesama atau hablum minan nas, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang disebut dengan hablum minallah. Jadi yang pertama hadirin yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jadi mari di bulan suci Ramadan ini 1444 Hijriah, ini isyarat dari Allah nalengi kasih umur upunga ta'ala. Bukankah tidak sedikit orang yang terbaring di rumah sakit sana, Bu? Ke rumah sakit Arifin. Bukankah tidak sedikit yang kita dengarkan sebelum masuknya bulan Ramadan, mega kasih bali bola tak salah surah salat tak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang dikasih umur saat ini, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, demi Allah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan untuk memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan, dan kita basahi lisan ini
dengan memperbanyak membaca kalimat istighfar. Kemudian yang kedua, jadi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan Bu Pak Tabe. Kedua, kata para ulama, syahrun Ramadan syahrul mubarak. Jadi ulah ramalangnya Bu Pak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita lihat Bu Pak, waktu nade panatama ramalang maka susah sampai riasanya S2 Bu. Tapi pada saat bulan Ramadan, Masya Allah, itu manicau mitai. Ada mi S2 ini, S2 itu. Engkamanin tapan jalan kote panada. Jadi banyak Bu. Jadi ini contoh atau bukti bahwa bulan suci Ramadan memang penuh dengan keberkahan. Baru makanan Allah sudah berikan keberkahan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keberkahan? Jangan sampai kita sering mengucapkan barakallah, barakallahu fikum, Allahu yubarik fik. Apa makna daripada berkah itu? Jadi kata para ulama Bu Pak, ya sange barka atau baraka siyadatul khair au siyadatul ta'ah. Jadi barka artinya bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita lihat, barang siapa yang di bulan suci Ramadan ini yang kemarin malas membuka Al-Quran, kemudian dia di bulan ini rajin membuka Al-Quran, dapatkan keberkahan. Barang siapa yang kemarin malas melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah subuh, tapi di bulan suci Ramadan ini dia kemudian melangkahkan kakinya untuk berjamaah subuh, maka dia mendapat keberkahan. Barang siapa yang kemarin yang masih belum menggunakan jilbab, menampakkan auratnya jika dia keluar dari rumahnya, di bulan suci Ramadan ini dia sudah menutup auratnya dengan baik dan rapi sesuai dengan syariat, maka dia mendapat keberkahan di bulan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan besar Bu Pak, aja nana ular ramalak bawa besarnya nanti ketika berlalunya bulan suci Ramadan ini. Okor ni matu ita ni gatau runtuk baraka rilalanna ular ramalangi. Narikole susipema pada sifat na biasa, makutu sibuk kai korangnya, mabuka si jilba na desi natutui aurakna, atau makutu siloma berejama aku masigi setelah bulan Ramadan, maka dia sungguh tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita berfastabikul khairat, mulai kita lahir sampai insya Allah kita kembali kepada Allah sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah. Bukan hanya kita ucapkan fastabikul khairat, tapi mari buktikan mana kuantitas dan kualitasnya sebagai orang yang berkhidmat kepada Hadratus Syekh Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam payung Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir Bu Pak, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, yakni Syahrul Quran. Jadi ia ular ramalannya Bu Pak adalah bulan Al-Quran. Itu diisyaratkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi maka firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ular ramalannya Bu Pak, tempat atau waktu di mana pertama kali Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Jadi apa makna daripada itu Bu Pak? Agamelo upalat tukang ikasi. Saya ingin hanya menyampaikan, mengingatkan tabe selesaraku, ayahanda, ibunda, mari di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak interaksi dengan Al-Quran. Kan saya sering memberikan contoh seperti ini Bu Pak. Nariko misanan ke anak tabu, moto itang ngaban ni masumpah aja, Masya Allah, dia salah sunnah tahajud. Setelah dia salah sunnah tahajud, dia bersikir kepada Allah. Setelah dia bersikir, kemudian mengangkat tangannya, kemudian membaca doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu adalah investasi mahal. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Mari kita dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Kemudian yang paling terakhir Bu Pak, saya ingin menyampaikan satu nasihat sebagai penutup dari guru kita, yakni Profesor Dr. Haji Wajadi LCMA, pimpinan daripada DDI Mangkoso. Dan semoga MBS bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tinggal bagaimana pendidiknya, apakah pantas atau tidak.
Apa nasihat daripada Profesor Dr. Haji Farid Wajadi, Bu? Angka toma puasa, Bu. Tania talutula asona puasa. Tapi dia puasa selama 60 hari. Tapi dia puasa cuma 1 bulan. Bagaimana ini, Bu? Ma puasa siulang tapi narekeng lerekeng resesena pung Allah Ta'ala 20 ima puasa. Bagaimana caranya ini? Maka perhatikan Bapak Ibu, ini penutup. Jadi ini sesuai dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qala Rasulullah man fattara iman kana lahu ajari mitlu ajarihi, kana lahu mitlu ajarihi. Jadi makanya Nabi tak man fattara iman, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa atau untuk berbuka puasa, kana lahu mithlu ajarihi, maka dia juga mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu. Jadi ini maksud daripada guru kita. Jadi puasa kiaswe, Bu, Pak. Kemudian kita juga bersedekah, memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka otomatis 1 hari kita mendapatkan 2 pahala ibadah puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, Bu, Pak, mari kita menggunakan bulan Ramadan ini sebagai bulan ampunan. Kemudian yang kedua, mari kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Artinya kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir, mari kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Nasabak telu tu kewajibat aku kurangi. Yang pertama, membaca sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Yang kedua, mentadabburi, memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan agar kita mendapatkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kemudian yang terakhir sekali, nareko angka kasiwaran para talabi, mari kita gunakan harta itu agar kita mendapat pahala 2 bulan puasa di bulan ini dengan setiap hari memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya menutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.